Ini bisa haram puasanya itu. Kalau mati bisa mati maksiat dia. Kasihan. Ini loh bodoh. Ini pentingnya ilmu itu ini. Kita angkat pertanyaan yang pertama, datangnya dari hamba Allah di Sampang, Madura. Izin bertanya Habib, ada bibi saya, dia punya penyakit lambung, tapi dia tetap berpuasa. Ketika dia berpuasa kadang enak, kadang kalau datang sakitnya dia kambuh atau sakit. Pas suatu hari ketika dia di tengah-tengah dalam keadaan berpuasa, lalu bibi saya perutnya sakit. Orangnya itu sampai jungkar-jungkir katanya Habib. Maka disuruh batalin puasanya sama suaminya. Namun si bibi mengatakan, biarin aja, kalaupun saya mati kan matinya dalam keadaan puasa katanya Habib. Apakah dibenarkan mati seperti ini atau mengatakan seperti ini, bagaimana ya Habib? Syarat wajibnya puasa itu diantaranya liman yutik, orang yang mampu dan sehat. Jika dia tidak sehat, maka dia boleh enggak puasa. Jika dia tidak mampu, dia boleh tidak puasa. Jika dia maksa, enggak apa-apa, tapi dengan catatan tidak menimbulkan bahaya. Menjerumuskan diri di dalam bahaya itu haram. Ketika orang sakit boleh tidak puasa, kemudian dia maksa puasa, enggak apa-apa. Tapi kita lihat, puasa Anda ini membuat diri Anda bahaya enggak? Karena menjerumuskan diri dalam suatu bahaya itu haram. Iya, mau sampai dari pertanyaan ini sampai jungkil-jungkil. Ini kan sudah enggak ditahan sakitnya ini. Ini bisa haram puasanya itu. Kalau mati bisa mati maksiat dia. Kasihan. Ini loh bodoh. Ini pentingnya ilmu itu ini. Maaf ya agak kasar ya. Ini pentingnya ilmu. Disangka dia ini ibadah. Dia pikir dia ini hebat. Ibadah, biar saya mati dalam keadaan sakit. Saya ingin mati puasa. Nilainya maksiat, Bu. Bukan kalau kita ingin mati ibadah, walaupun itu jelek, dihitung ibadah sesuai keinginan kita. Enggak. Ibadah dan maksiat itu yang menentukan Allah, bukan keinginan saya dan Anda. Kalau Allah catat ini sebagai maksiat, kita meyakini ibadah tetap maksiat. Tetap maksiat. Nah, makanya nasihati ya, yang Anda lakukan ini salah, Bu. Tapi ini orang punya iman yang kuat ya. Ingin dia ibadah tetap kita hargai itu, tapi perlu adanya ilmu. Sekali lagi, semua butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu, ya kita pikir kita ibadah, ternyata nilainya maksiat. Ya, dinasihati, jangan, ini dosa. Kalau sampai mati, dikhawatirkan mati jelek, nggak mati ibadah. Wis kambung kumat sik maksiat, 2 kuadrat ini. Di dunia palangon wa fi akhirati sengsaraun. Ya, makan, minum, ibadah bukan puasa kok. Ibadah bukan hanya puasa. Nah Ustaz, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya.
Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.